menyogok lembaga UI kan. Akhirnya kecurigaan publik ada di situ. Nah, bagaimana supaya kita pulihkan ini? Harus ada semacam pertanggungjawaban yang lebih jauh dari rektor tuh. Tetap rektor punya hak memutuskan, tetapi keputusan rektor itu ditolak secara moral, ditolak secara etis, ditolak secara akademis oleh publik yang lebih luas di luar UI. Bahkan di dalam UI, kalau kita misalnya bisa bikin survei, itu 90% merasa bahwa rektor berbuat curang dan takut di dalam memutuskan karena Bahlil adalah seorang penguasa. Sementara pada pihak Bahlil sebetulnya kita ingin minta supaya ada semacam sebetulnya keteguhan moral pada pihak Bahlil untuk mengatakan, nggak, saya nggak mau bikin lagi tuh, mending saya DO tuh karena saya memang bersalah. Di situ watak orang diuji. Saya pikir ini mulai sekarang UI harus mulai mengantisipasi ya, harus mulai mengkalkulasi ulang dampak kerusakan besar yang akan terjadi karena skandal Bahlil ini. Mengapa kita sebetulnya di ASEAN aja itu jadi semacam olok-olok itu, dunia akademis kita dianggap tidak ada standarnya itu. Dan skandal ini akan merontokkan kembali integritas dari UI yang berupaya untuk terus memelihara sifat kejujuran berdasarkan pertanggungjawaban ilmu pengetahuan, berdasarkan kemampuan UI untuk menghasilkan riset yang punya impact sosial. Akhirnya hilang tuh, seluruh kemewahan itu akhirnya dibatalkan. Jadi boleh kita sebutkan bahwa ini masa kelam pada UI berusaha Indonesia itu, dan alumni harus ambil tanggung jawab untuk buat semacam ya satu maklumat bahwa rektor UI melakukan tindakan yang manipulatif tuh dengan dasar etik yang kuat tuh, dengan pengkondisian supaya mahasiswa-mahasiswa yang ingin daftar ke UI itu tahu bahwa ada sesuatu yang buruk di UI. Kita nggak boleh tutup-tutup itu kan, karena akan jadi catatan bahwa UI pernah menghukum mereka yang meloloskan kepalsuan tesisnya Bahlil dan tidak menghukum Bahlil. Kan hukuman tertinggi dari pemalsuan adalah DO, demikian sebaliknya tuh. Bahlil menganggap bahwa dia, mungkin Bahlil bisa bersaksi bahwa dia diperas sebetulnya oleh kalangan birokrat kampus ini, dan kenikmatan berdua itu, simbiosis mutualistis antara UI dan kekuasaan itu yang menyebabkan moral akademis kita itu rontok tuh. Jadi sekali lagi, bukan karena saya alumnus UI atau pernah mengajar UI, bukan. Tapi kita sebagai warga negara ingin melihat institusi yang kita banggakan itu universitas, apalagi ini Universitas Indonesia itu, tumbuh secara otentik sebagai sumber untuk mengolah pikiran itu, bukan untuk berdagang sertifikat, berdagang ijazah apalagi itu. Nah, sekarang satu kesempatan baik bagi mahasiswa atau kalangan kampus untuk mulai mempersoalkan bahwa bahkan di dalam universitas korupsi pikiran itu bisa berakibat memburuknya sinyal pengetahuan di negeri ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, UI menambahkan kedangkalan intelektual pada bangsa ini. UI menumbuhkan etika pragmatisme yang sifatnya buruk atau bahkan etika oportunisme. UI menyebabkan kegelapan di Indonesia makin menjadi.